Jami'an milikku ya Muhammad. Ini kalian berkali-kali oleh Abah ingat, makhluk itu kata Allah sendiri. Tak ada Muhammad satupun makhluk sebiji jarah bisa memberikan doro wala naf'an wala mautan. 8 ayat loh kalau kalian kaji Al-Qur'annya. Coba berhentilah jadi orang Kristen. Kayak orang Kristen mentuhankan Yesus. Orang Islam nggak sadar. Ingat, di dalam kehidupan Allah kata Abah juga, kanallahu syai'amah wa huwal ana ala ma'alahikan. Allah itu hanya sendiri sekarang pun, dulu pun sendiri. Terus ada makhluk mana? Makhluk itu semuanya hanya tajalli min tajalliyatillah. Adapun mulia karena Allah tajalli banyak kepada dia seperti kepada baginda Nabi Muhammad kita. Itulah karena beliau itu bernama Ahmad, sudah tajallilah Allah kepada dirinya. Maka itulah beliau itu adalah disebutkan basarun lakal basyari. Beliau adalah basar tapi bukan basar biasa. Illa wahyu yuha. Nah, siapapun diri kita yang sudah basarun lakal basyari sama. Karena Nabi itu contoh adalah, makanya laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Maka Nabi itu nggak nyontohkan dakwah, nggak kayak Abah kayak begini, nggak kayak sekarang orang cari-cari amplop bleeding terus dakwah, tapi cari amplop. Mana ada keberkahan, mana ada ilmu. Allah sudah ingatkan kepada Rasul saja tugas kita menyampaikan. Tidak ada sedikit pun makhluk bisa memberikan hidayah. Inilah yang harus dipahami. Karena kalau nggak tauhidnya ini nggak benar, bahwa kita meyakini bahwa hanya satu-satunya dalang, hanyalah dalang. Tidak ada dalang yang lain. Itulah wahdaniyatil af'al. Maka tadi pada saat kita sholat, seumpama asbak kayu. Asbak kayu ini bukan diciptakan oleh kayu menciptakan asbak kayu. Tapi asbak kayu tajalli dari kayu. Tinggalnya yang disebut dekat. Si asbak kayu yang dekat dengan kayu, yang panah dia melihat dirinya. Dia tidak ada. Maka disitulah dia wujud, dia menyaksikan wujudnya Allah. Maka itulah kenapa sifat nafsiyah itu pada manusia. Dan sifat nafsiyah itu wujud. Wujud itu adalah hanya satu milik Allah. Berarti segala yang maujud ini hanya dia yang wujud. Apalagi pada diri kita. Itulah pada saat manusia sudah kehilangan arah. Allah ingatkan, ya ayyuhal insan ma ghurraka bi rabbikal karim. Kenapa Allah menegaskan Allah sebagai Rabb? Rabbikal karim. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adala fi ayyi suratin ma syaa rakaba. Allah ingatkan kepada kita, alladzi khalaqaka, pada saat kamu diciptakan, fi ayyi suratin ma syaa rakaba, dalam surahku. Maka kenapa? Allah Maha melihat, kita melihat. Tapi kalau kamu melihat, karena Allah mukhalafatul lil hawadis, berseberangan dengan sifat makhluk, maka Allah yang buta. Kalau kamu yang mendengar, Allah yang budeg. Kalau kamu yang berkalam, Allah yang bisu. Kalau kamu yang wujud, Allah yang adam. Kan tadi kata Allah, silahkan kamu pilih. Itulah hakikat la ilaha illallah. Kamu mana yang kamu nafikan, mana yang kamu isbatkan. Jadi ciri orang dekat, ciri asbak yang dekat dengan Tuhannya, dia menyadari sebenarnya yang meliputi dirinya hanya kayu. Dia sadar. Itulah Nabi Muhammad ditegur oleh Allah pada saat sholat pertama kali. Ya Muhammad, anna rabbaka usalli. Hei Muhammad, akulah yang sholat. Kata si kayu pada asbak kayu ini, hei asbak kayu, aku yang sholat. Oh iya, pada saat tubuh ini ruku dan sujud, maka bukan untuk kamu menyembah Allah. Kamu melihat fi'il Allah pada tubuhmu. Berarti kau sedang wa huwa ma'akum aina ma kuntum, bersama dalang. Kau sadari kehadiran dalang. Makanya la tasyihu ibadah illa bi ma'rifatil ma'bud. Kamu enggak sah ibadah kamu kecuali kau kenal bahwa sesungguhnya yang menggerakkan tubuhku adalah dalang. Maka itulah kamu harus rubah dari isim fa'il ke isim maf'ul. Kau sadari, barulah kita jadi hamba. Maka insya Allah kamu akan dicukupkan oleh dia. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini kadang-kadang orang kita ini sekarang dunia pengen, kaya pengen, berilmu pengen, tapi terus dirinya yang ada. Bagaimana? Karena Allah itu nabi isbat. Itulah kenapa pada saat dikisahkan Nabi Muhammad itu pilih buruk. Ada buruk yang besar, yang tinggi, yang indah. Tapi Nabi tidak memilihnya. Itulah dijelaskan oleh Ibnu Arabi, adalah kalam Allahu Akbar.
Maka orang itu bisa pergi kepada Allah. Tidak bisa menggunakan Allahu Akbar. Tidak bisa menggunakan Alhamdulillah. Karena buruk yang kedua juga sama indahnya kata Nabi. Tetapi aku tidak memilihnya. Itulah kata Alhamdulillah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Masya Allah. Subhanallah. Tapi Nabi memilih buruk yang paling kurus. Itulah la ilaha illallah. Maka kenapa? Karena kamu tidak bisa sampai kepada, maka tadi pada saat orang mati nggak ada takbiran, nggak ada apa namanya, yang ada tahlil. Tahlil itu la ilaha illallah. Karena itulah baginda Nabi bersabda waktu Ali bertanya, ya Rasulullah, dullani ala aqrabi turuqi ilallah. Bagaimana ya Rasulullah jalan terdekat pada Allah? Apa kata Rasulullah? Ya Ali, dullani apa nih? Kata Ali, ya Rasulullah, dullani ala aqrabi turuqi ilallah. Wa asaliha, tapi ingin yang paling mudah, wa afdoliha, tapi yang paling afdol, yang paling dekat. Aqrab tadi semua bukan qorib, tapi juga tadi. Maka Ali berkata, dullani ala aqrabi turuqi ilallah, jalan yang paling dekat. Wa asaliha, tapi yang paling mudah. Wa afdoliha, paling afdol. Maka Nabi bersabda, afdolu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilah. Itulah buruk. Buruk kurus disebutkan. Tapi pada saat Nabi Mi'raj, nah inilah la ilaha illallah. Kenapa harus diamalkan? Buruk itu dari kata barkun. Barkun itu kilat. Kenapa barkun itu cepat? Kenapa buruk itu berlambangkan dengan kilat? Barkun. Barkun itu adalah kilat. Yakadul barku. Itulah kilat. Tapi kalimat itu ada barangnya. Ingat itu, setiap ada nama, pasti ada barang. Ada nama Allah, ada barangnya. Ada nama Jibril, ada barangnya. Mikail, ada barangnya. Dan semuanya nggak berpisah dari dirimu. Maka itulah sahabat, kata Nabi, Abdullu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Jadi kalau kalian baca kitab Dardir, itu ngomongin buruk tuh yang gede-gede itu, itulah Alhamdulillah, Allahu Akbar. Tapi nggak ada miftahul jannah, Allahu Akbar. Miftahul jannah adalah subhanallah, miftahul jannah alhamdulillah, nggak ada. Ada juga miftahul jannah la ilaha illallah. Kau sehebat apapun bilang Allahu Akbar. Bagaimana banyak orang sholat Allahu Akbar, meruku Allahu Akbar, Allahnya kecil terus. Apa yang besar? Persoalanmu yang besar. Keberadaan dirimu. Itulah ciri orang jauh dari Allah. Orang yang punya persoalan itu jauh dari Allah. Maka Allah berfirman, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Orang yang jauh dari Allah akan diberikan hidup yang dhanka, sempit. Sempit rezekinya, sempit ilmunya, sempit rumahnya, sempit kendaraannya, sempit segalanya. Dhanka, ma'isyatan dhanka. Jadi kalau begitu yang dekat dengan Allah, itulah kenapa kata Abah, negara Finlandia, negara paling bahagia di dunia. Itulah paling Islam. Kamu hanya menuduh dia karena nggak sholat, ruku sujud pada kamu. Kamu ruku sujud tapi nggak sholat. Kan tadi, sholat kamu diancam. Bagaimana si Asbak Kayu ini akan sholat kepada Tuhan yang dia tidak kenal? Tuhannya di awang-awang. Di mana Allah itu? Nah, itulah yang terjadi. Sampailah ada seorang ustadz terkenal. Aku sholat masa dilihat oleh Allah. Dilihat oleh Allah. Berarti kamu dan Allah berpisah. Inilah dekat tak bersentuh, jauh tak berjarak. Pahami dulu hakikat tauhidnya. Bukan hulul, bukan itihad. Bukan mujawir, bukan muqallid. Tadi semua. Bercampur seperti kapal, seperti air kopi. Bukan bercampur dan berbaur. Bukan seperti pasir. Bercampur tidak berbaur. Itulah bukan Allah. Bukan mujawir, bukan muqallid. Bukan hulul, bukan itihad, bukan wahdatul wujud. Karena kamu memang tidak ada. Inilah yang katakan oleh Allah. Kalau tasyatu ila kana Allahu syai'ama wa huwal ana ala ke depan mengasihna. Wa huwal ana alaihi ma alaikan. Allah dulu ada sendiri, sekarang pun tetap sendiri. Ingat. Maka itulah dunia ini hanya panggung sandiwara. Sandiwara Allah. Maka jangan sok merasa ada.
Maka disinilah konsep dari awal pun pada saat Allah ingin tajalli, anna kuntu kanzan mafiya. Aku ini tersembunyi, tapi kata Allah, fa'ababdu an urofa, tapi aku suka dikenali. Faholakul holk, maka aku tajalli menjadi Nur Muhammad. Nah, tadi yang menjadikan, yang jadi sesuatu itu, yang menjadikan sesuatu. Ya, Allah itulah Nur, berarti Muhammad itulah Allah itu. Maka tadi kata Allah, nama zatu Allah, nama wujudku Muhammad. Maka tadi pahami sahabat, inilah harus kenal kamu dengan Muhammad. Akhirnya tadi, bagaimana mungkin kamu bersandar pada makhluk itu mati? Dan Muhammad itu tidak akan mati. Maka Muhammadun abah ahadin min rijalikum walakin Rasulullah. Tidak akan mati. Maka belum ada hawalan Rasulullah. Kamu rayakan maulid, ada hawal. Coba pahami. Bagaimana kau merasa? Inilah kebodohan orang Islam hari ini. Kau tidak bersahadat. Abu Bakar bersahadat melihat Rasul. Kamu kapan melihat Muhammad? Nah inilah kalau seandainya arti Muhammad. Kalau seandainya Abu Bakar selamat. Oh kalau begitu harus melihat Muhammad yang di Madinah. Nabi Adam kafir dong. Nabi Ibrahim kafir dong. Nggak ketemu Muhammad. Ini ketololan juga orang Islam hari ini. Muhammad yang mana? Nah inilah yang orang dari awal. Mana ada syahadat itu? Satu orang, satu makhluk. Coba kamu berpikirlah. Tadi semua pakai tauhid. Ini kalau abah lihat sih banyak tamu kiai ke sini. Tapi on tauhid. Maaf. Abah harus katakan. Dia ilmu nahu, ilmu sorof jago. Baca kitab gundul jago. Tapi nggak ngerti Allah. Apa bedanya dengan jahil murokab? Inilah yang harus penting kamu kenali Allah dari awal. Sampai Imam Syafi'i pakul man bi ghairi ilmi ya'malu amaluhu marduda. Kalau nggak kenal Allah kata Imam Syafi'i, kamu tertolak. Tadi. Maka itulah di dalam kitab Zubad, kemudian Ibnu Ruslan tadi, awal wajibin alal insani ma'rifatu ilahi bistiqoni. Si asbak kayu sebelum sholat itu harus kenal sebenarnya Tuhannya itu si kayu yang meliputi dirinya. Nah, dia tidak bisa asbak kayu ada. Maka disitulah nafi isbat. Tugas si asbak kayu akan bikin nafi isbat. La ilaha illallah. Tidak ada aku, yang ada hanya kayu. Begitu. Tidak ada aku, yang ada hanya Allah. La ilaha, tidak ilah. Tidak ada yang kamu ilahkan. Oh ini sekarang ilahnya banyak. Anak jadi ilah, pekerjaan jadi ilah, hutang jadi ilah. Tadi semua. Pondok jadi ilah. Sekolahan jadi ilah. Akhirnya manusia nggak sadar mencari-cari makhluk. Nah inilah yang dijelaskan oleh Syato'ilah. Maka disinilah yang harus kita pahami ya. Abah sebagai penutup biasa Abah tutup dengan hikam tadi semua ya. Jadi kalaupun tadi Mas Surahman, kalau kita mau meminta pada Allah, mintalah apa yang disuruh oleh Allah. Jadi bukan minta rezeki. Kenapa rezeki nggak diminta? Maka kemarin tadi malam orang yang minta rezeki itu menunjukkan bahwa dia itu adalah jauh dari Allah. Bagaimana mau minta? Maka tadi da'aya da'u itu hadirkan. Tadi ada ya'udu itu adalah kembali. Kembali itu bukan kamu dari sini pergi ke langit ke-7. Kembalilah. Panakkan sebetulnya kamu tidak ada. Maka tajalli itu yang jauh itu adalah orang yang hanya melihat diri, tapi tidak mampu melihat tajalli Allah pada diri dan di luar diri. Yang dekat pada Allah itu bukan berarti dekat kayak si A dengan si B, tapi dekat pada saat engkau panak dari melihat diri, panak melihat makhluk, maka engkau hanya melihat Allah. Fawallu kemanapun fa'aina matuwallu fasama wajhul walillahil masyriq wal maghrib. Aina matuwalu pasama wajhullah. Apa itu wajhullah itu? Nur Muhammad. Jadi kemanapun kamu memandang, pandanglah ini hanya satu kesatuan Nur Muhammad. Karena kau dengan melihat Nur Muhammad sama engkau melihat Allah. Ingat itu. Melihat Nur Muhammad. Maka tadi Allahu mubtada, nurus samawat khobar mubtada. Itu menunjukkan bahwa semuanya hanya khobarnya. Inilah Muhammad yang kamu kelihatan. Maka itulah banyak orang makan nggak ngerti. Bagaimana istinja awal. Nah termasuk juga istinja kepada Abah
apa tadi malam mengajarkan istinja. Ini kalian orang Islam ceboknya cuma begini-begini. Bagaimana mungkin cebok cuma begini? Kamu lihat sahabat kamu meninggal. Ditanya, ngapain dirodon? Mau disolatkan. Lu kapan ngerodon? Mayit itu dirodon karena dia nggak bisa ngerodon dewe. Tapi sebenarnya kamu harus dirodon, maka kamu itu masukin, celupin, maka apalagi ada baca A, I, U, putarkan dari kiri ke kanan. Guru saya pengarsa Abah Anom itu hanya istinja setengah jam, karena disitulah kuncinya. Penghalang dirimu, karena kata Abah juga, disinilah daerah pengharaman, perut, di bawah perut, lubang di belakang perut, lubang dubul, kubur, ini pengharaman semua. Maka kenapa disebut Baitul Muharram? Inilah Baitul Muharram itu. Inilah Baitul Maqdis, inilah Baitul Makmur. Syirun Iblisiyah, Syirun Muhammadiyah, Syirun Ilahiyah. Itulah kenapa dikiri tarik la. Kenapa la? Karena bukan perut, kamu bukan manusia perut. Sebenarnya manusia sadar nggak sadar hari ini adalah manusia perut. Dia itu adalah mencari makan hanya isi perut dan di bawah perut. Inilah yang sebenarnya manusia sadar nggak sadar yang aku ustadz tadi, walaupun ceramah di TV di mana, manusia perut. Yang dia pikirkan perut dan bawah perut. Sebetulnya inilah Islam menjadi dagelan, Islam menjadi dongeng tadi semua. Ya, akhirnya Islamlah negara yang paling tidak bahagia. Indonesia, Islam Indonesia ke-86 dari 92. Artinya itu kalau berdasarkan ta'rif Imam Ghazali, ta'rif Ibn Rus, itu udah bukan Islam. Nah, kafir. Walladzina kafaru yukhrijuhum minan nur ila dhulumat. Itu kafir. Maka itulah Gus Dur berkata, Al-Quran Qadim, Wahyu Minulyo, orang ditulis. Tadi semua. Banyak yang hafal Quran hadis, banyak ngapirkan yang lainnya. Kafir dewe ngadigateke. Itu kata Gus Dur. Maka kata apa? Ulama NU yang Abah saksikan selama Abah hidup, bahkan mungkin tidak ada penggantinya sampai Abah meninggal pun. Hanya Gus Dur. Maka Gus Dur tidak perlu pakai imamah. Gus Dur tidak perlu pakai gamis. Ditanya orang Gus, kenapa? Nggak pernah pakai imamah, nggak pakai gamis. Wong saya kiai. Kalau udah kiai, ngapain menunjukkan kiai? Justru yang menunjukkan kiai itulah orang bukan kiai. Yang pakai tongkat, yang pakai imamah, pakai gamis itu bukan kiai. Belum jadi kiai. Coba kalau dia jadi kiai, pasti malu tuh dia pakai baju begitu. Itu hanya packaging yang digunakan untuk boleh imangan. Hanya zaman sekarang ya Allah, ya Karim. Justru jahil murokab itu bukan di kalangan awam. Ya, kenapa? Karena mereka merasa sudah tahu dan mereka tidak tahu. Bahwa mereka tidak tahu. Ya, karena udah Abah kesini lah. Kenapa Abah omongkan ini? Karena udah ribuan kiai datang ke sini. Ternyata syahadat aja belum benar. Bagaimana sholat kalau syahadatnya belum benar? Itikad pada la ilaha illallahnya apa? Nggak ada barangnya. Karena baginda Nabi, mana abdal asma dunal ma'na fahuwa kafir. Kalau kata Abah si orang Islam Indonesia ini sekarang nabinya Senokor Grohoni. Kalau kalian pelajari sejarah, sok kalian cek kitab-kitab yang kalian aji itu. Itu sebenarnya itulah yang di awal diajak-ajak oleh Senokor Grohoni. Inilah yang karena nggak mau belajar sejarah lagi, sekolah nggak mau, kuliah nggak mau. Padahal ilmu itu dohir, ilmu batin harus dikawinkan, sahabat. Maka inilah Syaikhul mengatakan kepada kita, kalau kita harus meminta, mintalah kepada Allah apa yang disuruh oleh Allah. Apa disuruh oleh Allah? Sabar, syukur, ikhlas, ridho, zuhud, qanaah. Surga boleh minta, karena disuruh minta. Tapi harta, rizki, nggak usah minta, memalukan itu. Bagaimana mungkin kau berjalan di atas dunia ini? Itu tadi karena kamu tidak mengenal siapa dirimu, siapa Tuhanmu. Itulah kenapa siapa kenal diri, man arofa nafsahu, faqad arofa rabbahu. Wa man arofa rabbahu, fasadal jasadahu. Siapa sudah kenal Tuhanmu, hilanglah dia. Itulah yang dekat. Dekat menurut Allah itu panah kamu melihat dirimu, dan panah melihat makhluk, hanya Allah yang kau lihat.
Itu. Ya. Ada syu'aul basyirah. Bagaimana kau merasakan kedekatan dengan Allah. Tapi begitu masuk pada ainul basyirah, engkau sudah tidak lagi melihat dirimu, yang nampak hanya Allah. Tadi semua, ya. Nah, disitulah kamu mau punya duit, nggak punya duit, punya persoalan, udah bahagia. Walakal hamdu ala ma qadait. Kamu jangan ngomong doang surat doa kuno. Walakal hamdu ala ma qadait. Astagfiruka wa bacot doang. Tapi begitu nggak punya duit sedikit, kelimpungan. Bagaimana kau mengatakan walakal hamdu ala ma qadait? Setiap hari kita hanya menyaksikan makhluk tagoyur, ada dan tidak ada, tipis dan tebal, didiamkan, digerakkan. Tapi kamu tetap nggak mampu melihat dalam. Itulah jahil murakkab. Mana ada makhluk ini, kata Allah sendiri, doro wala naf'an. Oh, takut dengan manusia, takut diguna-guna manusia, takut disantet manusia. Mana ada? Manusia itu semuanya la haula wala quwata, termasuk Nabi Muhammad. Ingat itu. Nabi Muhammad juga la haula wala quwata. Makanya pada saat beliau punya keinginan, pamannya Iman 3 tahun berdoa, tidak diijabah oleh Allah. Ingat itu. Jadi kalian jangan lagi, karena itikad ini salah, gagallah tauhid kalian. Syiriklah. Dengan apa? Kau menempatkan Muhammad sebagai penolongmu. Tapi jangan lupakan beliau, justru hadirkan beliau, bukan disandari. Inilah kebodohan umat Islam. Rasakan sebagai Muhammad, wujudmulah Muhammad itu. Tadi. Maka disitulah kata Allah, paman kana yarju liqa rabbih. Siapa yang punya harap liqa dengan Allah, palyamal amalan soleh. Apa palyamal amalan soleh itu? Tadi adalah al amalu suarun qaimatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Amal itu adalah bangke. Makhluk ini bangke. Adapun diam didiamkan, gerak digerakkan. Itulah, coba pahami lagi sifatnya. Sifat yang wajib bagi Allah 20 temukan pada diri, dan yang mustahil bagi Allah 20 temukan pada diri. Sifat yang wajib bagi Rasul ada 4 temukan pada diri, yang mustahil bagi Rasul juga tadi. Bagaimana mungkin orang sekarang menyampaikan agama tapi akhlaknya masih akhlak? Inilah yang terjadi hari ini. Orang bisa cerita neraka sambil ketawa-ketawa. Orang yang sudah kenal Allah, sahabat, yang dekat dengan Allah, jangankan kamu cerita neraka. Kamu cerita, kamu masang baju aja, ini Abah sudah berdiri. Baru aja ngomong, Abah sudah berdiri bulu. Dia udah akan menggigil. Baru sebutkan nama Allah, sudah menggigil. Bulu sudah berdiri. Ini lihat pori-pori kulit. Karena kalamnya kamu tidak tadi. Bagaimana kau akan pulang pada Allah? Salatmu itu sebenarnya karena kamu lakukan juga terpaksa sebenarnya. Kalau kamu jujur. Nah disinilah. Salat belum dirasakan sebagai kewajiban. Dirasakan sebagai kewajiban, tidak sebagai kebutuhan. Padahal Allah nggak butuh salat. Yang butuh salat kita. Salat itu apa? Itulah kenapa dalam Al-Quran perintah salat, aqimi salat. Itu bimana muta'adi. Aqoma yuqimu iqamatan, itu bimana muta'adi. Bukan bimana lazim. Bukan qoma yaqumu qiyaman. Orang sekarang cuma qoma yaqumu qiyaman. Asal berdiri tapi nggak salat. Itulah Nabi bersabda. Nah orang Finlandia itu nggak berdiri sebelum kamu ruku sujud. Tapi dia ruku sujud pada Allah. Rukaan sujada. Yabtaguna fadlam minallahi wa ridwana. Simahum biwujuhim. Banyak tampak sujudnya. Dia ciptakan HP, dia ciptakan ini, ciptakan apa yang bermanfaat buat makhluk. Karena ibadah itu bukan menyembah, ibadah ya budu itu adalah bagaimana kamu bekerja. Di dunia ini bekerja, mengabdi pada Allah. Bekerja pada Allah. Oh saya kalau gitu nggak boleh ngantor. Salah. Kantor itu Allah. Yang kerja juga Allah. Nah inilah tauhid dari awal harus benarkan. Kemanapun kamu hadapkan hanya melihat Allah. Maka orang yang dekat itu adalah sudah hilang dirinya dan hilanglah makhluk ini. Orang yang jauh selalu melihat makhluk pada dirinya, hanya pusing hidupnya. Masalah ini muncul. Tadi masalah itu muncul kata Abah tadi malam dari 11 ayat dari Hikam Abah bahas adalah karena adanya dirimu. Itulah persoalan. Tapi sumber bahagia itu yang disebut dekat, panakkan dirimu pada melihat diri dan di luar diri. Maka di sinilah dikatakan, kalaupun harus minta khairu ma tatlubuhu minhu ma huwa talibuhu minka.
hal terbaik yang kau minta kepada Allah adalah apa yang diminta Allah pada dirimu. Itu. Jadi jangan minta rezeki, minta apa? Memalukan. Ya. Karena rezeki itu satu perkara. Ya. Ya, perkara yang sama aja kamu, orang tuamu menjamin rezekimu. Lewat Allah, lewat orang tuamu. Sehingga kamu tidak pernah mikirin beras. Kan nyaman kamu sebagai anak di rumah. Nggak pernah mikirin beras, nggak pernah mikirin ini, nggak pernah mikirin gas, nggak pernah mikirin token. Kenapa? Karena kamu tahu ibu bapamu menjamin dirimu. Tuh, kenapa kita dengan Allah tidak begitu? Inilah karena manusia jauh dari Allah. Salatnya juga. Akhirnya kata Allah, wahum yasabuna annahum yusinuna sunnah. Hanya sia-sia. Apa yang kamu lakukan itu sia-sia. Kenapa? Wa makana sholatuhum indal baiti illa muka'aw wa tasbihatan fadukul adab bima. Nah, fadukul adab di orang-orang on tadi semua. Kiai terkenal sampai katanya Allah akan mencelupkan kita ke dalam neraka seperti teh celup. Makannya buah jakum. Ketololan Tuhan yang agung, yang begitu baik. Kamu aja nggak berani menyiksa anakmu. Karena ada rahmat Allah satu tetes pada dirimu. Apalagi 1000 rahmat Allah. Maka kata Allah, rahmatku mendahului murkaku. Maka disinilah kalau kita kenal Allah, kenapa nyaman. Maka kenapa para aulia Allah, ala inna aulia Allah la khaufun alaihim. Dia akan takut dengan apapun. Karena Allah sudah tajalli. Dia sudah fana. Allah tajalli pada dirinya. Masa Allah takut Allah? Nah itulah. Yang harus dipahami. Walaupun di prosesnya adalah tadi. Makanya kata apa? Ada khauf, ada khosyah. Khauf, takut kamu pada makhluk. Khosyah, takut kamu pada Allah. Takut kamu pada makhluk, jauhi makhluk itu. Takut kamu pada Allah, dekati Allah itu. Maka disebut khosyah. Innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Diawali dengan takut. Yang disebut ulama itu baru takut. No. Apalagi yang sudah nggak takut pada Allah. Itu aulia Allah. La ala inna aulia Allah. La khaufun. Nah, makanya kalian kalau sudah menjadi kekasih Allah. Siapa kasih Allah itu? Tadi. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Tuh kekasih Allah. Artinya apa? Sudah tidak lagi jarak kamu dengan Allah. Kenapa? Karena kamu sudah fana. Karena kamu sudah tidak melihat dirimu adalah dirimu. Maka tadi, ya. Tetapi orang yang masih jauh dari Allah, walaupun dia bergelar kiai, buya, mama, yang berilmu gua, barsiso tuh. Kalau nggak percaya sama kamu tadi sama Abah, temukan orang-orang itu di hadapan Abah di akhirat nanti. Yang kalian sebut ulama-ulama itu. Mari kita buktikan di hadapan Allah. Hanyalah dagelan-dagelan bodoh yang akhirnya menipu umat. Menjauhkan umat dari Allah. Tadi semua. Boro-boro dia menolong orang lain. Dirinya sendiri masih bingung. Tadi semua. Surga aja nggak ngerti. Barja nggak ngerti. Sirat nggak ngerti. Ngomongin neraka kayak yang pernah aja di sono. Akhirnya itu sebetulnya orang yang menciptakan neraka menghina Allah. Yang dia sendiri mengatakan rahmatku mendahului murkaku. Allah sudah buktikan pada dirimu. Kata Abah juga. Pada saat kamu tahu. Kamu punya anak sekarang. Kamu tahu anak kamu itu belum tentu taat sama kamu. Kamu komitmen untuk punya anak sekarang. Kamu tahu anakmu itu belum tentu menyenangkan dirimu. Tapi kamu tahu juga dirimu. Seburuk-buruknya anakmu. Kasih sayangku meliputi segala keburukanmu. Apalagi Allah. Tadi. Apalagi Tuhanmu. 1 miliar kali dari kasih sayangmu kepada anak-anakmu. Kurang apa bukti dari Allah. Rasa cintamu pada anakmu itu. Sampai kau rela mati untuk anakmu itu. Dan Allah apalagi sudah menegaskan. Walaqad karramna bani Adam. Tuh. Kenapa kalian orang sudah dimuliakan oleh Allah kau hinakan? Dan menghinakan dirimu sendiri. Ini banyak orang sekarang ini kiai nyebut-nyebut nama Allah. Nggak kenal dengan Allah. Akhirnya waktu cerita tentang neraka Allah. Orang begitu banyak tadi. Wa makana sholatuhum indal baiti illa muka'aw wa tasbihatan fadukul adab. Wow, itu disiksa, digebukin, dibakar oleh api. Ya, kalau orang Islam masih anggapan bahwa nanti di neraka itu manusia dibakar oleh api.
Itu jelas kiai yang ngerti tauhid. Bagaimana mungkin Allah dari awal, memang tujuan Allah punya tujuan. Itu bukan Allah, makhluk. Kalau Allah masih mengharapkan ibadahmu, makhluk. Kalau Allah terganggu dengan dosamu, makhluk. Coba pikirkan Tuhanmu yang agung itu, Abah marah. Kenapa? Karena Tuhan yang agung, yang begitu baik. Sampai kata dia, yuhal insan magoroka birobbikal karim. Wahai insan, apa yang melalaikan dirimu pada Rabbmu? Akulah Rabbu al-Karim. Aku sudah memberi kepadamu tanpa kamu minta. Aku sudah menyiapkan kamu tanpa kamu minta. Nah, inilah yang terkadang. Maka itulah yang sahabat ya. Makanya marilah kita sekarang adalah ya. Mari kita berjalan memahami kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Kenalilah hukum Tuhan. Kamu akan aman. Kamu akan nyaman. Kamu akan bahagia. Pada saat itu kamu percaya pada dia. Kata Abah juga malam, kalau kamu itu berjalan dengan Prabowo saja. Anggap saja kamu itu ada Prabowo. Anggaplah kalau Tuhan kamu adalah manusia. Tadi. Yang dianggap oleh manusia yang hebat itu manusia yang punya jabatan. Anggaplah Prabowo ada di samping kananmu. Prabowo membawa konglomerat besar Indonesia. Semua ngabring bersama kamu jalan. Pasti kamu nyaman. Wah, tenang. Ada Pak Prayogo, Pangestu. Wah, ini konglomerat. Oh, ini ada Pak Hartono, bos gudang garam, Jarum. Oh, ini ada ini. Oh, ini ada itu. Prabowo punya pasukan. Kamu bersama Allah. Coba bayangkan. Sesungguhnya kalau menyadari inna rabbaka atau binnas. Tuhanmu lah yang meliputi dirimu itu. Kau akan nyaman. Itulah katakan. Ala inna awliya Allah khaufun alaihim. Kamu tidak akan takut dengan api. Karena api itu. Maka Ibrahim tidak. Waktu kenapa? Nabi Ibrahim itu tauhidnya luar biasa. Pada saat dia sudah ada pada ketapel. Mau dimasukkan kepada bara api. Jibril datang. Bahasanya syariat lagi itu. Karena kalau Jibril itu datang. Kamu itu suka ngaco lagi tadi semua. Berarti kalau Jibril itu makhluk, sosok. Allahnya juga makhluk sosok. Allah ngasih Jibril bawa wahyu pada Muhammad. Itu berarti berpisah Allah dan Muhammad. Nah itulah hari ini orang masih menganggap Allah itu Nabi Muhammad ke langit. Karena Allahnya ada di langit. Kamu aja menghina saja kepada mereka. Mujassimah. Tapi kenyataannya orang Islam sekarang masih ngomongin Mi'raj. Nabinya ke langit. Betapa jauhnya Rasulmu. Kau hina Rasulmu. Padahal Allah mengatakan Waida sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bagaimana engkau akan jauh? Hei asbak kayu. Asbak kayu. Kamu itu adalah muhaddas. Sementara yang qadim ini kayu. Kamu tidak akan yang muhaddas. Muhaddas ini adalah merupakan bayangan daripada yang qadim. Jadi setiap ada bayangan pasti ada pokoknya. Dan bayangan dan pokok itu satu. Al-abid wal ma'bud wahid. Maka tidak bisahkan dalang dan wayang. Nah disinilah menjadi persoalan kepada orang. Oh hilul, itihad. Karena kamu nggak ngerti. Seolah-olah makhluk dan Allah menyatu. Bukan begitu. Allah yang ada. Itulah itikadnya. Maka itulah Allah itu laisa kamitslihi. Mau dibandingkan dengan apa kalau semuanya Allah? Nah ini harus dipahami secara tauhid. Jadi perbandingan antara kamu dan Allah. Seumpama beras menjadi nasi. Bukan beras menciptakan nasi. Yang menjadi nasi itu beras. Maka Allah Allahu mubtada nurus samawat khobar mubtada. Allah lah tajali menjadi cahayanya sendiri. Maka tadi yang menjadi anjing itu yang jadi anjing. Yang menciptakan anjing yang jadi anjing. Yang menciptakan babi yang jadi babi. Terus kamu seenaknya menghukum makhluk dari semua. Yang menciptakan asbak kayu ini adalah kayu ini sendiri yang menjadi asbak kayu. Sebenarnya. Maka disebutkan ini jailun menjadi. Nah, disebut itihad atau hulul karena asbak kayu. Ya kamu tolol di situ. Harusnya kamu menafikan asbak kayu. Sebenarnya aku yang muhaddas ini adalah yang qadim. Maka tadi yang akhir ini adalah cerminan yang awal. Yang dohir ini cerminan yang batin. Maka tadi
Kalau kamu ingin melihat yang batin, lihatlah yang dohir. Yang dohir itu yang batin. Kalau ingin melihat yang awal, lihatlah yang akhir. Berarti yang dohir pada dirimu, yang akhir pada dirimu. Kalau begitu, yang awal pun kamu, yang batin pun kamu. Itulah surat Al-Hadid. Allah itu wal awal, wal awalu, wal akhiru, wal dohiru, wal bad ijtima. Ya pada dirimu itu. Kamu adalah akhir tapi awal. Kamu adalah dohir tapi batin. Itulah syai'atailah membuat Abah Hawis menangkan Allah laka kepadamu antanduro untuk melihat segala apa yang pada dirimu dan di luar dirimu, ma yang berkaitan dengan makhluk fil mukawanat. Ternyata di sebalik mukawan itu kawana. Ingat itu. Mukawan kawana. Abid ma'bud. Manis gula. Asin garam. Ruh jasad. Allahu Akbar. Nah inilah orang terjebak takut ittihad, takut hulul, takut widatul wujud, tapi akhirnya dia nggak berjalan menuju Allah. Ingat, pegang tuh. Apa namanya? Siapa yang Junun Al-Misri? Saya lebih baik murtad mencari Allah karena Allah tahu saya tidak ingin murtad. Nah, itulah. Maka kalau Abah saksikan orang-orang hebat di dunia ini yang siap tersesat, maka itulah. Kalau kamu siap tersesat, pasti tidak akan tersesat. Karena kamu akan terus mencari jalan. Tapi orang yang takut tersesat, oh jangan, ini sesat nih. Pasti tersesat. Karena kamu tidak pernah ingat. Kamu tahu yang benar itu dari yang salah. Kamu tahu jalan benar itu dari sebelah kamu jalan salah. Maka itulah prinsip ahli tauhid. Ibnu Rus ada termasuk juga apa namanya Ibnu Arabi, terus Abdul Qadir, ya. Maka semuanya dianggap orang sesat, dianggap orang gila. Ya Rasulullah sendiri dianggap orang gila. Maka dakwahnya dari Darul Nadwa, Darul tadi, semua Darul Arkom terus pindah dari rumah ke rumah karena dianggap sesat. Jadi jangan aneh. Makanya itulah kata Nabi, kamu dikirlah sampai kamu dianggap sesat oleh orang. Berilmulah sampai kamu dianggap sesat oleh orang. Kalau kamu dianggap sesat, berarti kamu sudah benar. Itu aja patokan. Ya. Tapi kalau kamu merasa benar, justru itu tersesat. Ya. Itulah prinsip. Ya. Yang harus dibangun pada. Ada beberapa kalimat hikmah lagi yang Abah ingin jelaskan adalah. Jadi di sini tentang pemberian dan nah ini orang yang dekat dan jauh dari Allah itu pada saat pemberian dan penerimaan dia mengerti. Dia ngerti tagoyurnya makhluk. Dan itulah kenapa harus balik pada Allah. Bukan madu, bukan racun, pilih Allah. Bukan dunia, bukan akhirat, pilih Allah. Bukan surga, bukan neraka, pilih Allah. Karena surga milik Allah, neraka milik Allah. Pilih Allah, pasti surga. Ya. Nah inilah kesemuanya manusia, nyarinya milik makhluk. Datangnya pada makhluk, maka baginda Nabi pada saat engkau adukan persoalan bodohmu itu pada manusia, maka aku siapkan 70 kepakiran baru sebelum orang itu menolongmu. Paham itu? Ya. Mari katakan ar-raja'u ma qoronahu amalun wa illa fahuwa umniyatun. Harapan itu diiringi oleh amal. Jika tidak ada angan-angan, inilah orang sekarang nyebutnya roja. Roja itu apa? Abah suka ajarkan roja. Seumpama kamu adalah ingin menjadi petani ikan. Roja itu adalah kamu menanam bibit yang bagus di tempat yang bagus dengan cara yang bagus, baru sandar pada Allah. Jangan sampai kamu umniah, berangan-angan tadi ingin surga tapi tidak pernah melakukan amaliyah orang surga. Ingin takwa tapi tidak pernah mengerjakan amaliyah orang takwa. Ingin iman tapi tidak pernah mengerjakan amaliyah orang iman. Bagaimana kau ingin iman? Karena iman itu adalah, maka di dalam Al-Quran sudah dijelaskan semuanya. Alladzina yunfikuna fi sarai wad dharra wal kadhimina al ghaidh wal 'afina 'anil nas. Kan saling maafkan, saling menyayangi, saling bantu, saling asa, saling asih, saling asuh, tapi yang kau lihat Allah. Tadi semua ya, pahami ya. Maka di dalam bukan masalah roja, maka itulah
Dalam kehidupan orang dekat dan jauh itu tergantung pada saat dia menerima dan atau tidak menerima. Maka dikatakan basatoka kaila yubkiyaka ma'al qabdi wa qabadoka kaila yatrukaka ma'al basti wa akhrajaka anhuma kaila takuna li syai'in duna. Ingat itu. Allah melapangkanmu untuk tidak mengekalkanmu dalam kesempitan. Ingat itu. Kita ini ada sempit dan lapang. Allah melapangkanmu biar kamu itu bukan milik sempit. Allah pilih lapang, maka diajarkan sempit, lapang, sempit, lapang. Selama kamu tidak pernah menyaksikan bukan pada sempit, bukan pada lapang, kamu tidak akan selesai urusan sempitmu itu. Maka tadi, wa qabadoka kaila yatrukaka ma'al basti wa akhrajaka anhuma kaila takuna li syai'in duna. Dia mengeluarkanmu dari keduanya agar engkau tidak menjadi milik keduanya. Kau bukan milik kesempitan. Kau bukan milik kelapangan. Kau bukan milik neraka maupun kau bukan milik surga. Kau bukan milik miskin maupun kau bukan milik. Barulah kau akan menemukan Allah. Itulah Allah itu tetap. Maka kata orang Sunda, malu mampah ulah ngalengkah init bari cicing. Init jung kamana wae oge cicing jeung Allah. Karena kamu sudah menyaksikan fi'il Allah, asma Allah, sifat Allah, bahkan zat Allah pada dirimu. Ya. Nah di sini kalau orang-orang yang sudah dekat dengan Allah, maka dia sebetulnya lebih suka tidak diberi sebenarnya. Al-arifuna idabu situ akhwafu minhum idakubidu wala yakifu ala hududil adabi fil basti illa qalilun. Dikatakan orang-orang arif lebih takut ketika mereka dilapangkan daripada ketika mereka disempitkan. Ya, kalau orang udah arif. Tapi kebanyakan manusia, walaupun sudah berilmu, nggak arif. Itulah ciri orang yang jauh, yang dekat itu arif. Maka dia sebetulnya nggak peduli. Bukan karena adanya, bukan tidak adanya. Dia tadi. Walakal hamdu ala maqodo itu orang arif tuh. Itu sebetulnya doa kunut itu doa orang arif. Walakal hamdu ala maqodoid. Alhamdulillah ala kulli hal. Sedikit alhamdulillah, banyak alhamdulillah, sakit alhamdulillah, sehat alhamdulillah, selamat alhamdulillah, celaka pun alhamdulillah. Karena di mata Allah nggak ada celaka. Di mata kita ada berkah dan tidak berkah. Kitalah yang kasih judul itu. Semuanya berkah dalam pandangan Allah. Cuma kamu nggak ngerti hakikatnya saja. Kamu dikasihkan sempit, pada dasarnya itulah berkah buatmu. Karena kau baik dalam keadaan sempit. Kau yang diberikan lapang sebetulnya adalah berkah dari Allah. Karena engkau lebih baik dalam lapang daripada sempit. Jadi intinya manusia ditaguyurkan makhluk ini oleh Allah. Tergantung di sisi mana kamu lebih dekat pada Allah. Kalau dari hijab zulmania, dengan musibah, dengan bencana, dengan apa kau lebih dekat pada Allah, maka engkau akan berikan musibah. Tadi semua. Ya. Maka disitulah kalian harus kamu pilih. Maka semua ya. Kenapa para arif al-arifuna idza kubidu akhwafu adalah akhwafu minhum idza kubidu wala yakifu ala hududil adabi bil bas. Karena sedikit adab orang pada saat lapang. Kenapa? Lapang itu cocok dengan hawa nafsu. Masalahnya. Nah disitulah. Maka tadi orang itu lebih pantas selamat dalam keadaan miskin daripada kaya. Kenapa? Kamu dalam keadaan lapang maka kamu terjebak dengan dunia. Maka tadi abah menyaksikan baru punya duit sedikit. Kayaknya terus dunia. Abah dunia banyak nggak pernah abah pikirin. Kadang-kadang mobil itu berbulan-bulan diam di garasi. Sampai kemarin Pajero masih baru 4 tahun baru 1.200 kilo. 4 tahun. Kayaknya abah lepaskan. Karena mobil itu hanya ya dia sudah. Cuma enaknya kalau seandainya kamu miliki apapun semuanya makhluk kepadamu, makmum kepadamu, kamu enak. Ini orang baru punya mobil butut sudah dijajah oleh mobilnya, dijajah oleh bengkelnya, dijajah oleh tolnya, dijajah oleh servisnya. Nah, itu nggak boleh kamu punya itu, karena kamu akan menjadikan mobilmu itu ilah. Nah, ini pahami ya. Maka al-bastu takhudun nafsu minhu adalah haddaha biwujudil farahi wal qabdu la hadda li nafsihi fihi. Nafsu mengambil keuntungannya dari kelapangan karena adanya kegembiraan. Dan nafsu tidak mendapat keuntungan dari apa-apa kesempitan. Maka orang yang dekat pada Allah, nggak peduli ada dan tidak ada.
sahabat. Kenapa? Karena kamu, kata Abah juga, Allah lebih indah dari segala sebesar. Kamu harus dibalikkan. Mau pilih Allah atau kamu mutiara sebesar Pulau Jawa. Maka mutiara sebesar Pulau Jawa. Tidak ada arti apa-apanya dengan keindahan Allah. Nah, disinilah kebahagiaan manusia. Tergantung bagaimana menempatkan Tuhannya. Kalau kau jadikan Tuhanmu ada segala-galanya. Ilahi anta maksudi. Waridhoka madlubi. Atini mahabbataka wa ma'rifat. Kamu udah nyaman. Udah. Nggak usah punya apa-apa. Kamu cukup punya objek bahagia. Maka sekecil apapun kebahagiaan di luar dirimu, kau akan nampak besar. Itulah. Tapi orang yang tidak kenal Allah, sebesar apapun nikmat, kau tidak akan mampu melihat. Itu baginda Nabi bersabda, "Man lam yashkuril qalila, lam yashkuril katsira." Nikmat kecil aja kamu tidak bisa. Usah gak punya apa-apa, bah. Ada nikmatul ijad. Kamu diciptakan dari manusia. Kamu nggak melihat kambing disembelih. Kamu nggak lihat ayam tiap hari disembelih. Coba. Di situ aja kamu akan menangis. Nggak usah mikirin kamu punya apa. Cukup jadi manusia. Karena pada saat kita berwujud manusia, berarti bertubuhkan Muhammad, kau punya kesempatan kembali pada Allah dan bahagia kekal bersama Allah. Nah, disinilah kebodohan manusia, ya. Rubbama atoka famana'aka wa rubbama mana'aka fa'atoka. Boleh jadi dia memberimu tapi sebenarnya dia menghalangimu. Ingat, itulah istidraj. Dia memberimu tapi menghalangimu. Maka tadi Allah juga berpaling dari hadis qudsi, "Hei manusia-manusia, silahkan kau dapatin makhlukku tapi kau tidak mendapatkan aku." Ada juga hadis qudsi, "Hei manusia, silahkan raih surgaku tapi tidak dengan bersamaku." Nah, inilah orang tolol yang inginkan surga. Tadi akhirnya menjadi dajjal, hanya ingin surga, nolak neraka. Padahal bukan di situ adalah maqasidmu. Allah hanya menciptakan surga dan neraka, hanya ingin menunjukkan padamu madu atau racun yang kau pilih. Kau malah milih madu. Padahal sebenarnya kau harus menciptakan, melihat yang menciptakan madu lebih indah dari madu. Yang harusnya kau takuti adalah yang menciptakan racun lebih racun daripada racun. Nah, inilah yang harus dipahami, ya. Kalau tidak begitu, kamu tidak akan bahagia. Makanya, rubbama atoka famanaka wa rubbama manaka fa'atoka. Boleh jadi dia memberimu tapi menghalangimu. Boleh jadi dia menghalangimu tapi memberimu. Kenapa sih nggak dikasih rezeki? Karena Allah tahu kamu akan lebih buruk dengan rezeki itu. Percaya sahabat. Maka kata Abah, "Innallaha la yadlimun nasa syai'an walakinna nasa." Allah tidak dolim pada kita. Artinya apa? Hari ini kalau kamu punya duit, itu lebih baik kamu. Karena kalau tidak punya duit, kamu lebih kafir daripada itu. Ingat itu. Jadi bukan masalah punya duitnya, tapi kau lihat, kau diselamatkan oleh Allah dengan punya duit. Karena kau tidak akan mampu selamat dengan tidak punya duit, maka nanti akan datang ke Gunung Kawi. Sebaliknya bagi engkau yang tidak punya duit, ingatlah, engkau diberi dengan penghalangan. Karena engkau diselamatkan oleh Dia. Karena engkau pada saat diberi tidak akan mampu daripada orang yang diberi duit itu. Artinya apa? Allah hanya akan memberi kepada orang yang mampu. Itulah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Semuanya akan diberikan sesuai kadar kemampuan itu. Maka kata Imam Ghazali, jangan mencari isi, siapkan kapasitasmu. Maka tadi orang yang tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ini, dia maka akan sempit. Walaupun kamu berdoa, bagaimana akan diisi? Nah, sementara orang yang sudah kenal Allah mungkin lebih besar seperti ini, terang benderang. Jadi nggak usah cari isi. Itulah kenapa kata Abang, nggak usah minta rezeki. Karena rezeki itu ada akibat dari orang takwa. Rezeki itu. Nah, disitulah sahabat ya. Udah lewat 10 menit kepada Abah. Yang terakhir dari Abah, al-aqwanu dohiruha girrotun wa batinuha ibratun fan nafsu tanduru ila dhahiri jirratiha wal qalbu yanduru ila batini ibratiha. Alam ini lahirnya adalah tipuan dan batinnya adalah pelajaran. Ingat itu. Jadi semuanya adalah dhahiru agirratun. Tadi gurur semuanya. Karena tadi wamal hayatud dunya illa laibun walahun. Maka sekarang banyak orang bikin pondok tapi walahun, ujungnya bukan Allah. Maka ada apa? Kalau kamu punya duit hari ini bikin partai, bikin PT, biar banyak manusia yang kerja pada kamu. Karena tujuan ibadah, ya budu ibadatan itu.
Karena hati-hati, mencari makan dari rizki, dari bukan tempatnya itu dilaknat oleh Allah. Ingat itu. Ya. Ikutlah Imam Subki jadi petani. Ikutlah Imam Syafi'i pedagang kelontong. Daripada kamu jualan pondok, jualan sekolah. Ikutlah Imam Mawardi. Coba kalian tuh belajar dari ulama-ulama dulu. Ya. Itu saja yang Abah bisa sampaikan. Mohon maaf, Abah yang sampaikan yang bicara tidak lebih baik. Adalah hanya untuk soal kita menyadarkan, karena kalau tidak begitu kita tidak akan bahagia. Sampai kapanpun kita tidak bahagia. Karena kau yang akan dilihat hanya makhluk. Itu saja masalahnya. Tapi kata Allah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati dulu kecuali kamu sudah mengerti siapa dirimu dan siapa Allah. Ternyata kamu dan Allah itu adalah hati-hati dalam pemaknaan, bukan hulul, bukan itihad, bukan widatul wujud, bukan muqallid, bukan mujawir, bukan, dengan Allah itu. Maka di sini harus paham, ruhmu tidak dalam tubuhmu. Ruhmu itu adalah di luar, bukan di dalam. Dialah yang meliputi dirimu. Jadi jangan pahami ruhmu itu keluar. Inilah yang keluar, napas masuk, itulah maka kata Abah yang disebutkan dengan zikir zakaroyatul dikron itu, ingat pada Allah yang paling penting, karena tidak pernah kita bisa lupa adalah napas kita sendiri. Ya, napas masuk sirullah, napas keluar adalah nurullah, napas masuk adalah kun, napas keluar fayakun. Maka pada saat kau mengeluhkan persoalan, kau sedang menarik kun untuk dirimu, nanti dengan napas keluarmu fayakun, maka kesulitan itu akan terus ada. Maka ingat, mengeluhkan persoalan pada makhluk itu akan membawa 70 kepakiran baru. Maka disinilah kembalilah pada Allah. Ya, karena semua, ingat kata-kata Syai'illah, jangan kau adukan persoalanmu pada selainnya, karena sesungguhnya persoalanmu datang darinya. Ingat itu, persoalanmu itu datang darinya. Maka disinilah belajar kita tawakal tadi semua. Ya. Bayangkan Abah waktu dulu, masih kata Abah juga, bagaimana berjuang dalam hidup. Abah punya saudara kolonel, orang tua tidak miskin, punya kebo pun 100. Tapi Abah selalu cari makan walaupun mojek, walaupun apa semua. Karena tidak mau bersandar, jangankan pada orang, pada makhluk sekalipun. Ada saudara kolonel, dia marah-marah. Si Asep itu sombong. Padahal saya mau kasih kerjaan, saya tidak mau kerja dengan kasih sayang orang lain. Karena dari awal saya lempengkan tauhid Abah dari kecil. Maka nanti Abah akan perbanyak buku Tetes Embun Pagi. Itulah pengalaman Abah dari mulai. Jadi nelayan 2 kali mau mati. Kemudian juga jadi pernah kuli nyetak bata. Pernah kuli bikin genteng. Pernah jualan jagung bakar. Nanam jagung sendiri, jual sendiri. 3 tahun jadi petani bunga. 8 kotak digarpu sendiri. Betul ini. Saksi hidupnya masih ada di selabin tanah. Dan semua, ya. Disitulah saya tidak mau bersandar pada makhluk. Dan ternyata benar itikonnya. Satu saat, dan hari itu adalah tanggal 1 April 1990. Maka hari itulah Allah memirajkan, seolah-olah begitu. Maka sejak itu saya tidak pernah diberikan kesulitan. Walaupun tidak bekerja sekalipun. Nah itulah. Kalau kamu selalu bersandar pada makhluk, maka disitulah kamu tidak akan selesai urusanmu. Karena kau datang pada makhluk, sementara persoalan itu datang dari Allah. Maka inilah yang harus kamu luruskan hitungan kamu. Lebih baik perbaiki di bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal. Ayo benarkan mandi tobatnya. Mandi tobat. Ini semua. Ya. Karena agama itu bukan tentang teori, tentang masak, tentang perbuatan. Sabar tidak datang dengan sendiri tanpa kamu latih. Maka tadi, itulah kenapa alam dibikin tagoyur. Diadakan, ditiadakan. Supaya kamu latihan sabar. Ditipiskan, ditebalkan. Supaya kamu belajar sabar. Dikasih selamat dan musibah. Supaya kamu belajar sabar. Dihidupkan, dimatikan. Disitulah kamu belajar sabar. Sebaliknya, kau juga belajar syukur. Teruslah diajar memberi. Ahsin kama ahsanallahu ilaika. Maka kau akan belajar syukur. 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 Syukur tidak bisa datang sendirinya. Tidak bisa baca berjanji kau tiba-tiba jadi syukur. Tidak bisa kau baca one day one juj, tiba-tiba jadi orang bersyukur. Syukur itu harus dilatih perbuatan tadi semua. Ya. Maka malam yaskuri ni'am faqad ta'arada li zawaliha, paman sakaroha faqad qayyada bi qaliha. Semua. Jadi syukur, sabar, ridho, itulah universitas kehidupan setiap hari.
Kau akan dilatih sabar oleh anakmu, cucumu, tetanggamu. Kau akan dilatih syukur dari semua. Karena kehidupan ini hanya tentang jalal, kohar, jamal, dan kamal. Itu saja. Tidak ada yang lain. Ya, hanya pada wahdaniyatil af'al, wahdaniyatil asma, wahdaniyatil sifat. Akhirnya wahdaniyatil zat. Barulah kau katakan, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan. Kau sudah bertemu dengan merah dalima. Dal yang 5. Itulah Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Mohon maaf atas kurangan, yang bicara tidak lebih baik dari yang mendengarkan. Kita sama saudara, sahabat, saling mengingatkan di antara kita. Barangkali dengan Abah memberikan ini adalah berbalik juga kepada Abah. Karena yang bicara telinganya lebih dekat daripada yang mendengarkan. Akhirnya kau mi'raj ruhmu. Karena tidak mungkin di rojab itu kau mi'raj. Ruhmu kembali. Salat bermakna as-salat mi'rajul mu'minin. Selama yang ada tubuhmu, bukan si mukmin itu. Karena itulah kenapa al-mu'min mir'atul mu'min. Ruh kita inilah. Dan ruh kita hanya akan bisa berjalan kepada kamu. Setelah kamu adalah di Muharram, adalah di Shofar. Kamu kuliti tubuh kamu, aku 4-nya dan aku 3. Biarkan aku 2 tadi semua yang ada, ya. Nah inilah yang harus dipahami tadi semua, sahabat, ya. Aku 2, barulah itulah yang kenapa Allah berfirman, alladzina amanu, tuh, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wahajaru, yang hijrah, tuh. Maka kita ayo hijrah tadi, hijrah dari apa? Kita jangan hijrah dari makhluk menuju makhluk. Kalau kamu ibadahnya hanya surga, dari makhluk menuju makhluk. Itulah karena Allah katakan, wa mal hayatud dunya illa laibun wa lahun. Kenapa ada kata lahun? Allah nyindir. Sebenarnya kehidupan dunia ini adalah laibah, permainan. Lahun itu apa? Kamu kelihatannya geraknya ibadah, ujungnya bukan Allah, itu lahun. Allah sudah ngasih tahu. Sebenarnya kebanyakan dari manusia ibadah itu lahun, laha, bukan Allah tadi. Sementara Allah menghendaki kita dalam segala apapun, kullu syai'in yarji'u ila sholihi, segala sesuatu kembalikan kepada asalnya. Itulah konsep innalillah secara tarki, wa inna ilaihi raji'un secara tanajul. Ya. Nah inilah yang harus, maka setahun itu menggambarkan tentang perjalanan itu. Dari Muharram, Shofar, Rabiul Awal, Mulud, lahirkan diri kita yang tertidur tadi. Lahirkan, keluarkan Yunus dari penjaranya, lahirkan. Lahirkan Yunus dari ikan nun, tubuh kamulah ikan nun. Yang merasa susah, yang merasa miskin, yang punya masalah, yang merasa ditinggalkan bini, yang ditinggalkan jauh ekonomi, itulah tadi semua ikan nun, sebetulnya bukan kamu. Yang merasa susah, yang merasa itulah yang disebut si Namrud yang ada dalam tubuhmu itu. Maka orang selama masih dalam manusia jasad, sampai kamu kehidupan 7 triliun kali sekalipun, kamu tidak akan bisa berubah oleh tubuhmu itu. Tadi semua, ya. Makanya manusia ini aja binatang-binatang yang nggak tahu diri. Tadi semua. Tiap hari ngeluh. Itulah Abah bahas kemarin. Manusia lebih rendah dari iblis. Manusia lebah dari binatang. Binatang tidak pernah mengeluh. Tadi semua. Manusia mengeluh ini. Tapi dia tidak menyadari nikmatul ijad. Berapa matanya yang harus dia beli. Berapa ginjalnya kalau dia beli. Berapa jantungnya kalau dia beli. Berapa nafasnya kalau dia beli. Makanya Abah itu kalau orang yang suka ngeluh itu, kata Abah, out. Karena percuma. Allah pun sudah melarang. Kamu jangan keluhkan masalahmu. Karena mengeluhkan masalahmu adalah menetapkan masalahmu. Dan Abah doakan 70 kali lebih susah dari sekarang. Maaf. Ya, kalau kamu tidak mau berubah. Itulah yang Allah katakan Nabi Muhammad. Kamu mencari Allah telah tetapkan 70 kepakiran baru, penyakit baru, masalah baru pada dirimu. Itulah orang-orang sekarang.
bukan kembali pada Allah. Tapi yang selalu dicari adalah makhluk. Maka di bulan Maulid ini kalau kamu ingin rubah dirimu, lahirkan. Maka ada mandi-mandi khusus dari mulai bulan mandi Muharram, mandi Safar, mandi yang khusus di bulan Maulid, mandilah. Lepaskan tubuh basar kepalsuan diri kita ini. Kalau kita ingin berjalan dari kemana? Kembali pada Allah, sahabat. Ya, itu ya Mas ya. Jadi sebetulnya Abah udah sering bahas tentang hukum hijaiyah ini, ya. Tetapi karena ada beberapa lagi yang bertanya yang kaitannya dengan Rabiul Awal, maka marilah inilah jadikan bulan kelahiran kembali kita. Tadi semua, ya. Berhenti dalam mengeluh, maka lebih baik introspeksi ke dalam diri, meniti ke dalam diri, tadi semua. Kenalilah diri, banyaklah merenung, tadi semua. Banyak berpikir, bukan banyak pikiran, ya. Karena kamu bukan emosi, kamu bukan perasaan, kamu bukan pikiran, kamu adalah ruh, dan ruh adalah sifat, dan sifat adalah tiada lain daripada zat. Berarti kalau begitu, kamulah dia itu. Cuma kamu tidak menyadarinya. Jadi Muharram, Safar, marilah kosongkan. Bagi teman-teman yang sudah kosong di bulan Safar ini, insya Allah kalian akan dimaulidkan. Di bulan ini kalian akan naik mulai. Dari Rabiul Awal, nanti ada akhir, Rabiul Akhir, tadi semua. Mulailah nanti Jumadil Awal. Jumadi adalah awal dan akhir. Maka rojabmu sudah mulai berjalan. Mi'raj ruhmu, kamu sadari atau tidak sadari. Dengan terjaga maupun tidur. Sesungguhnya adalah ruhmu sedang berjalan menuju Allah. Kau lepaskan pelan-pelan di tubuh ini dari bulan Muharram, Safar, Mulud. Maka di bulan Rajab itulah kau sudah mulai ruhmu bergerak. Tadi sendiri. Karena ada al-mu'min yang ada pada dirimu itu. Tadi semua. Itulah yang al-mu'min itu apa? Siapa? Ruh kita. Ruh kita itu siapa? Ruh yang ditiupkan Allah pada diri kita. Kenapa Allah meniupkan ruhnya pada diri kita? Dan dia menyebutnya sebagian. Supaya kamu bisa pulang kepada dia. Ruh kita yang ditiupkan pada kita disebut al-mu'min. Tapi ruh dia memiliki asma Allah al-mu'min. Supaya sebagian al-mu'min yang ditiupkan pada diri kita. Supaya bisa kembali kepada dia. Cuma ruh kita akan lepas keluar dari tubuh ini. Kalau tadi bebas dari penyakit kulit. Bebas dari kebutaan. Bebas dari keluar penjara Yusuf. Bebas dari Ashabul Kahfi dari guha tubuhnya. Bebas. Itulah Muharram. Karena Safar itu harus kosong. Sifir itu kosong. Kalau belum kosong, ya strum. Kalau kamu strum, Allah strum. Kamu wujud, Allah wujud. Cek Allah. Duel sama gua lu. Inilah banyak manusia susah karena ajak duel sama Allah. Kata Allah, ayo duel lo. Lu wujud, gua wujud. Gua libas lu. Tadi semua. Ya. Nah, inilah kebodohan manusia. Padahal dari awal pun itulah lihat kata Syekh. Kanallahu syai'a ma'ah wa huwal ana ala ma'alahikan. Dahulu gua sendiri kata Allah. Sekarang pun gua sendiri. Adapun semua makhluk ini adalah ada. Gua adakan untuk melihat gua. Bukan melihat lu. Inilah persoalan. Ini ya. Segala yang ada ini gua adakan. Untuk menyatakan kenyataan gua. Bukan untuk menyatakan kenyataan lu. Gitu loh. Pahami. Bohlam itu nyala. Bukan untuk menyatakan bohlam yang terang. Tapi kata setrum PLN. Gua yang ingin kelihatan. Tadi semua. Gua utus lu. Begitu. Kalau itikadnya nggak begitu, ya udah, hanyalah kebo-kebo yang nggak ngerti. Akhirnya ngeluh aja persoalan. Kenapa ya? Kenapa ya? Nah, itulah. Hadis sampai saya nggak habis pikir dosa apa saya ya Allah ya Karim. Pengen apa? Sembelih aja orang kayak begitu. Mana ada? Ya Karim. Udah jelas-jelas masih Fir'aun. Udah jelas-jelas masih Namrud. Udah belas-belas masih. Maaf. Abang kalau lagi marah begitu. Tadi semua. Kenapa? Karena sayang. Karena kalau nggak begitu kalian tidak akan pernah bisa. Ingat.
Kita tidak akan bisa kepada Allah kecuali dengan Allah. Allah hanya ada kalau kamu safar, kosong, sifir, kosong. Tadi. Maka tadi. Muharram bereskan, masuk safar. Safar bukan perjalananmu. Tadi semua. Tapi perjalanan. Kamu diperjalankan oleh Allah. Supaya cuma tadi. Keberhasilan perjalanan dijalankan oleh Allah. Seberapa persen kamu adalah Rabiul Awal. Untuk sampai Rabiul Akhir itu. Melahirkan hakikat dirimu. Tiplul ma'ani. Jiwamu yang terkurung. Itu. Jadi sebenarnya yang disebut Yusuf itu yang dipenjara itu jiwa yang terpenjara. Itu yang disebut Yakub yang buta itu sebetulnya jiwa yang buta. Jadi sebenarnya yang disebut Ayub adalah penyakit kulit itulah jiwa yang gatelan. Hidup kopir. Semua dipandang makhluk adalah makhluk. Kamu tidak mampu melihat Allah di sebaliknya. Akhirnya semuanya adalah tadi semua. Akhirnya sekarang manusia di dunia ini semua menjadi musuh. Daging, kolesterol, ini asam urat, ini darah tinggi. Itu tadi. Pada saat engkau sudah pandang bukan Allah, maka nerakalah muncul. Tapi kalau kau pandang Allah, mana ada daging bisa membuat darurat? Mana ada kacang bisa membuat asam urat? Mana ada makanan ini bisa buat darah tinggi? Kalau kau pandang Allah. Maka itulah Abah ajarkan dari mulai cara makan, dari cara mulai apa. Pandanglah makanan yang masuk sebagai rahmat. Tadi semua. Itulah kenapa aja bukan hanya Bismillahirrahmanirrahim. 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 La yadurru ma'asmihi syai'un wa huwa sami'un alim.